Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang membersihkan titik latifah. Seseorang siapapun itu tidak akan bisa mengendalikan dirinya atas hatinya, atas jasmaninya, atas ruhnya, karena aruhu min amri robi. Ruh itu urusannya Allah, hati itu urusannya Allah, ruh itu urusannya Allah. Dalam diri manusia itu ada 7 latifah, sebagaimana ada pintu 7 langit. Latifah itu adalah latifah kolbi, latifah siri, latifah khofi, latifah ahfa, latifah ruh, latifah nafsi, dan latifah kolab atau kulu jasad badan. Kalau manusia itu membersihkan latifah dalam tubuhnya, maka sama saja dia membersihkan diri dari 7 kekotoran yang menjadi sebab tertolaknya amal sampai menembusi 7 langit. Dengan sendirinya kalau 7 latifahnya bersih dari sifat tercela, maka sama saja dia telah membuka 7 pintu langit. Ini sebenarnya teori sangat sederhana, tapi mungkin jarang orang yang berpikir ke sana. Jika 7 latifah kita terbuka bersih dari batu dan kekotoran yang menutup sumur fadilah, maka air fadilah dari Allah akan memancar tanpa harus kita mengupayakan agar air keluar, sebagaimana sumur yang telah ketemu sumbernya yang ada 7. Sumur itu akan menyumber terus tanpa kita mengupayakan agar airnya keluar. Nah, saat pembersihan dan penggalian 7 pintu latifah itu, dan saat pembersihan soal ruhani itu jelas bukan urusan kita, juga bukan urusan cleaning service manapun, tak ada pembersih atau sabun apapun yang bisa membersihkan, tak bisa itu dilakukan manusia, kecuali oleh Allah yang bisa membolak-balikkan hati, penguasa alam ruh, alam sir dan ahfa. Maka tak ada solusi paling cerdas, melebihi solusi mendekatkan Sang Maha Membersihkan, yaitu Allah, agar ruh kita, kolbu kita, dibersihkan, dan pendekatan itu dengan memperbanyak zikir mengingatnya. Sebab Allah itu beda dengan makhluk, dia tak butuh disogok atau membutuhkan makanan enak, atau diberi parsel agar kita menjadi dekat, tapi dia didekati dengan pendekatan kehambaan kita, maunya kita menghamba, mengingatnya, dalam tidur, duduk, berdiri, menunjukkan kecintaan kita. Selama manusia itu belum maksum, terjaga dari jin dan setan, maka manusia itu akan selalu dimasuki jin atau setan. Zikir dengan keikhlasan, itu sebenarnya sudah menjadi benteng bagi manusia untuk menangkal akan masuknya jin dan setan ke dalam tubuh. Tapi jarang manusia itu bisa ikhlas, makanya kebanyakan tetap saja dimasuki jin dan setan. Ketika seseorang itu tidak menjalankan zikir atau amaliyah, orang itu akan dimasuki jin dan setan. Cuma intensitasnya tidak tinggi, tetap dimasuki. Tapi dia di dalam diam, makan tidur gratis, dan makan dari saripati tubuh kita. Ketika seseorang itu menjalankan zikir yang ada sanad yang benar, maka jin dan setan dalam tubuh itu akan kontraksi, mereka yang sebelumnya ngendon di dalam, kepanasan, berontak, dan tak bisa keluar atau lupa cara keluar, karena memang mereka sebelumnya anteng saja di dalam, dan maunya hidup gratis di dalam. Tapi kok tiba-tiba panas, timbullah berontak mereka mengakibatkan efek pada tubuh kita, syukur mereka bisa keluar, misal kita mual lalu muntah, atau datang saja kepada orang yang bisa mengeluarkan agar bersih. Sama ketika seseorang itu zikir tidak ikhlas, ingin sakti, ingin kaya, ingin berkedudukan, dan lain-lain, maka jin juga akan masuk ke dalam tubuh kita, karena ketidakikhlasan kita dalam zikir. Makanya usahakan hilangkan maksud dan tujuan selain Allah, lakukan saja zikir yang diperintahkan guru, hilangkan tujuan ini itu, agar tak dimasuki jin. Jika dimasuki jin, karena memang ikhlas itu susah, maka datang ke gurunya minta jinnya dibersihkan, seorang guru yang baik itu akan bisa memproteksi muridnya. Sebab titik latifah tempatnya di dada dan kepala manusia, maka zikir la ilaha illallah, kemudian melafatkannya mengikuti urutan titik latifah, sebab maksud la ilaha illallah itu digunakan membersihkan titik latifah dari segala macam kotoran sifat tercela yang tumbuh di titik latifah, seperti membersihkan kerak di suatu benda. Maka gerakan membersihkan mengikuti bentuk dari benda yang akan dibersihkan. Itulah kenapa ada gerakan menggeleng ke sana kemari, mengikuti urutan bentuk titik latifah. Jadi syariatnya zikir la ilaha illallah itu untuk membersihkan titik-titik latifah dari sifat tercela, dan hakikatnya melakukan zikir la ilaha illallah itu untuk agar nafsu dan ego kita tunduk mengakui kalau tidak ada yang wajib ditaati, wajib ditunduki, wajib dibuat sandaran, bertawakal, tidak ada yang kekal kecuali Allah. Ego kita diruntuhkan untuk menyerah dalam pengakuan dan kehambaan. Lahiriahnya kita membersihkan dengan gerakan mengikuti posisi titik latifah, karena mau membersihkan titik latifah dari sifat tercela,
dan batiniahnya kita mengakui dan tunduk taat menghamba pada ketunggalan Allah dalam ubudiyah, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain yang wajib ditaati. Ketika latifah selalu dibersihkan, lambat laun akan bersih dari sifat tercela. Ketika telah bersih, baru amal-amal termasuk doa kita bisa lolos melewati langit, dan diterima Allah. Lalu baru ada namanya ijabah doa. Ini belum pembahasan tingkatan langit, baru membahas kalau amal ibadah tidak akan diterima Allah dan doa kita itu tidak akan diijabah Allah, kalau belum melewati pintu langit, dan yang menghalangi pintu langit itu karena di situ ada malaikat yang menjaga pintunya, yang diperinya tidak boleh menerima amal melewati mereka. Jika masih ada sifat-sifat tercela di diri yang mengamalkan amaliyah, atau yang berdoa, dan sifat-sifat tercela itu tempatnya di titik latifah orang, dan yang bisa membersihkan ruhani kita itu Allah, lahiriahnya kita zikir la ilaha illallah, batiniahnya kita mengakui dan pasrah hak mutlak Allah atas ruh kita. Belum tentu masa setahun sampai 10 tahun orang itu bisa membersihkan titik latifah dari sifat tercela. Selama orang itu berkumpul dengan manusia, dan berkecimpung dengan manusia, aneka macam sifat tercela itu akan muncul lagi walau berulang kali dibersihkan. Karena kecimpung dan bergelut dengan kehidupan orang lain, anasir jahat dari orang lain bisa menimbulkan rumput sifat tercela yang asalnya sudah mati, tumbuh lagi, dan malah bisa menjadi lebih subur dari sebelumnya. Belum lagi iblis, dan anak turunnya itu diciptakan Allah dan makanan mereka itu sifat-sifat tercela dari titik latifah manusia, sehingga mereka bersemangat menanam sifat tercela di ladang latifah manusia, dan berusaha menyiram dan menyuburkannya dengan berbagai bisikan, agar bisa panen, sebagaimana petani berusaha padi yang ditanam tumbuh subur, dan bisa panen melimpah, agar bisa dimanfaatkan hasil panennya, bisa dimakan setelah jelas panen. Iblis juga begitu, mereka berusaha tanamkan sifat tercela subur di tanah titik latifah manusia. Dia siram dan dia pupuk, agar panen melimpah, iri dengki, marah, ujub, sombong, sumah, riak, yang ditanam di titik latifah itu bisa panen, dan mereka bisa makan kenyang, sebagaimana petani tak mau dilarang ke sawah, karena harapan akan panen melimpah, juga iblis tak mau dilarang mengganggu anak cucu Adam, karena harapan kenyang dari panen yang dia tanam. Manusia juga begitu, jika membersihkan diri dari sifat tercela itu juga akan mendapatkan pahala, dan membersihkannya itu, makanya digolongkan sebagai sebagian iman. Anadofatu minal iman, bukan minal Islam, tapi minal iman, karena bahasan yang dibahas, bersifat ruhani, bukan jasmani, bersifat ruh, tidak terlihat. Bukan jasad, jasad itu hukumnya hukum syariat atau Islam, dan ruh itu hukumnya adalah hakikat atau iman, isinya Islam itu syariat, isinya iman itu hakikat. Karena yang dibersihkan itu latifah ruh, maka dinamakan nadofah itu minal iman bukan minal Islam, karena bukan lahiriah yang dibahas tapi batiniah. Dan siapa yang rajin membersihkan diri, membersihkan titik latifahnya, dengan sendirinya akan naik derajat insaniyahnya, ke derajat kewalian, dari derajat orang biasa menjadi derajat kekasih Allah. Karena inalah yuhibu tawabina wa yuhibul mutatohirin, Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang membersihkan diri. Tandanya apa kalau orang itu kekasih? Tandanya apa kalau orang itu sudah menembusi langit 7, tandanya setiap doanya diijabah Allah, sudah lewat langit 7, sebab sudah bersih latifahnya. Doanya dan amalnya sampai kepada Allah, dan diijabah doa itu, dan itu sebagai bukti orang itu masuk menjadi kekasih Allah, seperti orang itu cinta pada seorang gadis, akan dipenuhi permintaan si gadis yang dicintai, sebagai wujud tanda cinta. Untuk amal ibadah bisa menembus langit itu bukan dengan kita naik ke langit, tapi dengan membersihkan titik latifah kita dari sifat tercela, sebab sifat-sifat tercela itulah yang menghalangi amal ibadah sampai kepada Allah. Semoga paham. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata jika kita rajin membersihkan titik latifah bisa menjadi kekasih Allah ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.